Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, salam menjelajah. Selamat datang kembali di channelku Indonesia. Video kali ini adalah tentang perjalananku berkunjung ke salah satu tempat wisata bersejarah di kota Bandung lagi nih. Perjalananku kali ini adalah berkunjung ke Museum Pendidikan Nasional. Museum Pendidikan Nasional sendiri lokasinya berada di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229 Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, atau tepatnya berlokasi di area kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Museum Pendidikan Nasional ini bukanya dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk jam bukanya yaitu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk berkunjung ke Museum Pendidikan Nasional ini, tiket masuknya dikenakan 15.000 per orang. Nah, untuk itu ikuti terus perjalananku ya. Kita sama-sama melihat tentang sejarah pendidikan nasional yang ada di Indonesia melalui museum ini. Terus tonton videoku sampai akhir ya. Museum Pendidikan Nasional sendiri terdiri dari 4 lantai, yang mana di setiap lantainya memiliki benda-benda koleksi yang berbeda-beda. Nah, saat di lantai pertama ini kita bisa melihat diorama pendidikan masa prasejarah. Pada ruangan ini menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di zaman prasejarah masih sangat sederhana dan konvensional, dan lebih ke pendidikan non-formal. Intinya belajar bagaimana bertahan hidup dari tempat satu ke tempat lainnya. Pendidikannya pun berbasis kekeluargaan serta diwariskan oleh lingkungan keluarga. Salah satunya dengan mengajarkan bagaimana cara berburu. Lalu yang selanjutnya kita bisa mempelajari pendidikan berbasis agama pada ruangan ini, yang dijelaskan bahwa pendidikan terjadi dan berlangsung di Nusantara tidak terlepas dari peranan agama yang masuk dan berkembang seperti yang telah kita ketahui, bahwa agama yang pertama kali masuk ke Nusantara yaitu agama Hindu dan Buddha. Di sini terdapat arca Ganesha dan Saraswati sebagai simbol dewa dan dewi pendidikan. Juga arca Dewi Pratnya Paramita, yaitu simbol dewi pendidikan pada agama Buddha. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan agama Islam. Berkembangnya Islam di Nusantara. Masjid pada saat itu merupakan pusat pendidikan. Materi pembelajarannya adalah kitab Al-Quran dan media dakwah, salah satunya dengan menggunakan wayang kuno. Lalu pendidikan berbasis agama Nasrani. Pendidikan berbasis agama Nasrani ini dengan berdirinya sekolah misionaris dan juga zending. Lalu kita bisa melihat koleksi dari kekayaan seni budaya di Nusantara, yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang diwariskan dari generasi tua kepada generasi penerusnya. Pendidikan berbasis agama di Nusantara ini ditandai dengan mengenalnya tulisan seperti tulisan Pallawa pada zaman Hindu-Buddha, tulisan Arab pada zaman Islam, dan abjad atau alfabet pada zaman Nasrani yang masuk ke Nusantara dan dibawa oleh bangsa Eropa. Selanjutnya kita akan melihat sistem persekolahan pada masa Hindia Belanda di Indonesia abad ke-20. Pada masa Hindia Belanda ada 3 jenjang sekolah, yaitu sekolah rendah, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Jalur sekolah bagi anak Belanda ini dapat juga dimasuki oleh anak pribumi dan Tiongkok terpilih. Lalu di sini kita juga bisa melihat beberapa koleksi foto klasik dari sekolah zaman dahulu. Yang pertama ini kita melihat ada sekolah Mulo yang sekarang menjadi SMP Negeri 5 Bandung. Mulo adalah pendidikan rendah yang diperluas dengan menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. Lalu di sini ada foto sekolah HBS yang sekarang menjadi SMA Negeri 3 dan SMA 5 Bandung, yang dahulu merupakan sekolah kelanjutan dari ELS yang disediakan untuk anak-anak golongan Eropa, bangsawan pribumi, dan tokoh terkemuka. Lalu ada gedung Quick School yang merupakan sekolah guru pada masa Hindia Belanda. Lalu foto selanjutnya itu gedung Ospia, yaitu sekolah pendidikan calon pegawai-pegawai Bumi Putra pada zaman Hindia Belanda. Lalu ada sekolah biara Bandung Suster. Lalu kita juga bisa melihat gedung PGSD UPI Kampus Purwakarta yang dahulunya adalah gedung Normal School
yang dipersiapkan untuk menghasilkan guru-guru sekolah desa. Lalu ada Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1918. Lalu ada Teknis Hoge School Bandung yang sekarang dikenal dengan ITB. Teknis Hoge School Bandung ini didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1920. Pemerintah Belanda mendirikan ITB ini sebagai pendidikan tinggi pertama. Lalu salah satu alumni dari THS ini adalah Insinyur Soekarno. 4 karakter utama dari pendidikan zaman kolonial Belanda ini, yang pertama ada dualistis dan diskriminatif. Sekolahnya dibedakan untuk anak pribumi, anak Belanda, dan Tiongkok, juga berdasarkan bahasa pengantarnya. Yang kedua gradualis. Yang ketiga konkordasi. Kurikulum dan sistem ujiannya disamakan dengan sekolah di negeri Belanda. Dan yang terakhir, pengawasannya sangat ketat. Pendidikan di zaman kolonial ini berkaitan dengan politik etis, yaitu politik balas budi yang digaungkan oleh kaum liberal. Pemerintah kolonial ditekan untuk membalas budi pada rakyat di negara jajahan yang telah diperas. Politik etis ini dicetuskan oleh Van de Venter dan diterapkan mulai tanggal 17 September tahun 1901 pasca penetapan Ratu Wilhelmina naik tahta. Di Belanda ada 3 kebijakan politik etis, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Dalam bidang pendidikan, politik etis pada gilirannya telah membangkitkan kesadaran Bumi Putra untuk membangun gerakan kemerdekaan. Bagaimanapun, pada akhirnya sistem pendidikan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda tidaklah benar-benar ditujukan untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa pribumi. Diskriminasi dan berbagai pengekangan sangat kental mewarnai perjalanan diimplementasikannya politik etis pada sistem pendidikan di wilayah kolonial Belanda pada saat itu. Lalu di sini ada gerakan Taman Siswa yang merupakan sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa ini berdiri pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di kota Yogyakarta. Pendirian Taman Siswa ini merupakan bentuk perlawanan dari Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Taman Siswa selalu menekankan prinsip nasionalisme dan kemerdekaan. Dalam pelaksanaan pendidikannya, Taman Siswa juga bersikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Organisasi Taman Siswa mengajarkan tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi masyarakat pribumi Indonesia. Pendidikan di Taman Siswa selalu menekankan kepada siswanya untuk tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari. Pada perkembangannya, ajaran Taman Siswa menjadi dasar bagi kaum pribumi Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda. Lalu di sini juga kita bisa melihat sosok Does Dekker. Dekker ini adalah seorang yang mendukung kemerdekaan. Sebagai bentuk dukungannya terhadap Indonesia, Does Dekker mendirikan Indis Party bersama 2 rekan lainnya, yaitu Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo, atau biasa disebut 3 serangkai. Oleh karena itu, Does Dekker adalah tokoh perjuangan kebangkitan nasional yang dikenal dengan 3 serangkai. Spirit melawan terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia memasuki abad ke-20 dilakukan oleh putra-putri bangsa. Tidak hanya melalui perjuangan fisik semata, namun perjuangan melalui jalur pendidikan pun dilakukan. Pendirian sekolah swasta sebagai tandingan sekolah yang didirikan pemerintah kolonial adalah perjalanan berikutnya dari masa pendidikan Indonesia. Inilah era pendidikan pada masa pergerakan nasional yang antara lain dengan berdirinya sekolah Taman Siswa. Perkembangan pendidikan yang pesat pada era ini membuat gusar pemerintah kolonial Hindia Belanda. Mereka mengeluarkan berbagai ordonansi untuk menghambat perguruan Taman Siswa.
Nah, selanjutnya kita beralih ke ruangan pendidikan di zaman kemerdekaan. Pendidikan di zaman kemerdekaan ini ditandai dengan adanya kurikulum, yang mana kurikulum yang pertama itu pada tahun 1947. Dan di sini juga kita bisa melihat aktivitas-aktivitas pendidikan dari zaman dahulu hingga sekarang. Terdapat juga diorama-diorama tentang aktivitas pendidikan. Dan selanjutnya kita menuju ke ruangan tokoh-tokoh pendidikan. Selanjutnya kita menuju ke ruangan Ibu Dewi Sartika. Ibu Dewi Sartika ini salah satu pahlawan Indonesia yang mana beliau mendirikan sekolah Dewi Sartika. Awalnya bernama Sekolah Istri ini didirikan oleh Raden Dewi Sartika pada tanggal 1904 di Paseban, Kabupaten Bandung. Kurikulum yang diberikan di sekolah pimpinan Raden Dewi Sartika ini disesuaikan dengan kurikulum sekolah kelas 2 milik pemerintah, tetapi ditambah dengan mata pelajaran keterampilan seperti memasak, mencuci, menyetrika, membatik, menjahit, menisik, merenda, dan menyulam yang ada hubungannya dengan kepentingan rumah tangga.
Lalu selanjutnya kita menuju ke ruangan sekolah di Jawa Barat. Di ruangan sejarah pendidikan Jawa Barat ini menceritakan tentang perkembangan pendidikan di wilayah Jawa Barat yang telah mampu merefleksikan sifat-sifat masyarakat di Jawa Barat yang terbuka terhadap pendidikan berbasis multibudaya dan juga dekat dengan lingkungan alam. Dan di sini juga terdapat sejarah Isola, di mana Isola sendiri merupakan salah satu bangunan yang berada di Jawa Barat yang menjadi cikal bakal Universitas Pendidikan Indonesia pada saat itu. Pada zaman kolonial, bangunan ini merupakan sebuah villa milik Dominic Willem Bereti. Sekarang Isola ini atau Bumi Siliwangi digunakan sebagai kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu kita juga bisa membaca peran UPI dalam dunia pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia ini sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Di sini kita bisa melihat media-media pembelajaran dan beberapa media pembelajaran. Nah, lalu di sini juga kita bisa melihat ruang kuliah pada masa perguruan tinggi pendidikan guru atau PPG. Dan di sini juga kita bisa merasakan suasana ruang kelas PPG dan kita juga diperbolehkan untuk berfoto. Di sini juga terdapat Museum Wirayuda Batara yang mana museum ini menceritakan tentang pertempuran Bandung Utara atau Batara yang pada saat itu lini pertahanannya di Villa Isola atau yang kita kenal sekarang dengan Bumi Siliwangi atau yang sekarang menjadi kantor Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah kawan, terima kasih telah menonton video perjalananku berkunjung ke Museum Pendidikan Nasional. Sampai berjumpa di lain video. Salam menjelajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.